Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawila Claudia Limbong. Saya kelas 2A di Akademi Kebidanan Primausada Bogor. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul, anatomi kepala bayi dan ukurannya, dan saya juga akan menjelaskan bidang Hoj beserta sisinnya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Terima kasih. Jadi, saya akan menjelaskan anatomi panggul terlebih dahulu. Jadi, panggul itu tersusun dari dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras ini terbentuk dari tulang-tulang, sedangkan bagian lunak ini terbentuk dari otot-otot ligamentum. Adapun 4 tulang keras itu yaitu 2 buah tulang pangkal paha atau yang biasa disebut dengan os coccyx, 1 buah tulang kelangkang atau yang biasa disebut dengan os sacrum, dan 1 buah tulang tungging atau yang biasa disebut dengan os coccygis. Pada bagian panggul keras terbagi menjadi 2, yaitu pelvis mayor atau panggul besar yang fungsinya untuk mendukung isi perut, dan pada bagian bawah ini dinamakan dengan pelvis minor atau panggul kecil yang fungsinya sebagai wadah atau alat-alat kandungan untuk menentukan jalan lahir. Jadi, tulang pangkal paha atau os coccyx ini terdiri dari 3 buah tulang yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pemisah ketiga tulang ini dinamakan acetabulum. Acetabulum ini adalah cawan untuk melekatnya tulang pangkal paha. Dari acetabulum ke atas, ini dinamakan dengan os ilium atau tulang usus. Dari acetabulum ke bawah, ini dinamakan dengan os ischium atau tulang duduk. Dari acetabulum ke depan, ini dinamakan dengan os pubis atau tulang kemaluan. Pada bagian atas os ilium, terdapat penebalan tulang yang dinamakan dengan crista iliaca. Di crista iliaca ini terdapat benjolan. Benjolan ini dinamakan dengan spina iliaca anterior superior. Di bawah spina iliaca anterior superior ini ada benjolan lagi yang dinamakan dengan spina iliaca anterior inferior. Pada sakrum terdapat sacral promontory yang ini. Dan pada bagian bawah terdapat symphysis pubis. Lalu bagian yang bolong ini dinamakan dengan obturator foramen. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PAP. Apa sih itu PAP? PAP adalah singkatan dari pintu atas panggul. Nah, pintu atas panggul ini terdiri dari bagian promontorium, linea innominata, dan symphysis. Dari symphysis ke atas, ini biasanya diameternya 11 cm, dan ada diameter yang paling panjang ini dinamakan dengan diameter transversa. Biasanya panjangnya 12,5 cm sampai 13 cm, dan di sini juga ada diameter obligua. Jadi, diameter obligua ini bisa diukur dari artikulasio sacroiliaca ke pertemuan conjugata vera dan transversa. Lalu saya akan menyebutkan bagian-bagian kepala beserta ukurannya. Yang pertama ada occipitofrontal. Occipitofrontal ini dapat kita ukur dari bagian depan sampai ke belakang. Biasanya ukurannya 11,5 cm, dan ada submentobregmatik. Submentobregmatik dapat kita ukur dari bagian ubun-ubun besar sampai ke bawah. Ini ukurannya biasanya 9,5 cm, dan ada suboccipitobregmatik. Suboccipitobregmatik ini dapat kita ukur dari bagian ubun-ubun besar sampai ke kepala belakang. Ukurannya biasanya 9,5 cm. Dan yang keempat ada vertikomental. Vertikomental ini dapat diukur dari ubun-ubun kecil sampai ke dagu. Ukurannya biasanya 14,5 cm. Lalu pada bagian kepala bayi ini ada yang namanya tulang dahi.
atau yang biasa disebut dengan os orbita. Dan di bagian sini ada tulang hidung atau yang biasa disebut dengan os natal. Dan di sini ada tulang rahang atas yang disebut dengan os maxillaris. Di sini ada tulang rahang bawah yang biasa disebut dengan os mandibularis. Lalu di sini ada tulang pipi yang biasa disebut dengan os zygomaticum. Dan di sini ada tulang pelipis yang biasa disebut dengan os temporalis. Lalu saya akan menyebutkan bagian-bagian kepala pada bayi. Bagian ini dinamakan frontal sutur, bagian ini dinamakan frontal bone, bagian ini dinamakan fontanel bregma atau yang biasa kita sebut dengan ubun-ubun besar, dan bagian ini dinamakan coronal sutur, bagian ini dinamakan sagittal sutur, bagian ini dinamakan parietal bone, dan bagian ini dinamakan parietal boss. Bagian ini dinamakan dengan fos fontanel atau yang sering kita sebut juga dengan ubun-ubun kecil, dan bagian ini dinamakan dengan lamboidal sutur, dan bagian ini dinamakan dengan occipital bone. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang Hodge. Apa sih bidang Hodge itu? Bidang Hodge itu adalah garis sayal pada panggul untuk mengetahui seberapa jauh penurunan kepala janin di panggul. Bidang Hodge itu terdiri dari 4, yaitu bidang Hodge pertama itu merupakan bidang yang dibentuk pada lingkaran PAP dari bagian atas simpisis dan promontorium. Bidang Hodge 2. Bidang Hodge 2 ini sejajar dengan bidang Hodge 1, terletak setinggi bagian bawah simpisis. Bidang Hodge 3. Bidang Hodge 3 ini sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2, terletak setinggi spina ischiadica. Bidang Hodge 4. Bidang Hodge 4 ini sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3, terletak setinggi os coccygeus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang station. Bidang station itu apa sih? Bidang station itu adalah puncak turunnya kepala bayi di jalan lahir. Pada bidang station ini ada yang namanya zero station. Zero station ini adalah ketika kepala bayi sudah mengalami disensus setinggi spina ischiadica atau sudah menancap. Dan apabila kepala bayi belum setinggi dengan spina ischiadica, berarti ditandai dengan min. Contohnya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Lalu apabila kepala bayi sudah melewati spina ischiadica, berarti ditandai dengan plus. Contohnya plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Dan apabila stationnya masih min 3, berarti kepala bayi masih mengambang. Dan apabila jika stationnya sudah plus 3, itu berarti tandanya kepala bayi siap untuk dilahirkan. Station ini sangat berhubungan dengan bidang-bidang Hodge. Bidang Hodge 1 itu terletak pada min 5. Yang ini. Bidang Hodge 2 itu terletak pada min 1 dan min 2. Dan bidang Hodge 3 itu terletak pada zero station atau setinggi dengan spina ischiadica. Dan bidang Hodge 4 itu terletak pada plus 5. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.